Kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang perkara ikhlas dan niat yang baik. Rujukan kita kajian malam ini adalah menggunakan kitab Al-Adhkar yang dikarang Imam Nawawi. Kedua, hadis sahih Bukhari Muslim. Ketiga, kitab Jalalain, tafsir Jalalain. Faslun bil amri bil ikhlasi wa husnin niyati fi jami'il a'mali zahirati wal khafiyat. Faslun fil amri, pasal tentang perkara, bil ikhlasi, ikhlas, wa husnin niyati, dan niat yang ikhlas. Fi jami'il a'mali zahirati wal khafiyat, dalam beramal yang tampak dan yang tersembunyi. Dalam beramal, maka ada amal kita itu tampak, dilihat orang, bahkan didengar orang. Membaca Al-Quran pakai pengeras suara kan didengar, jadinya jadi tampak. Sholat pakai pengeras suara, berzikir pakai pengeras suara, membaca salawat pakai pengeras suara, membaca Asmaul Husna dilantunkan lagi dengan suara yang indah pakai pengeras suara kan didengar. Atau bersedekah tapi diumumkan sekian jumlahnya, tidak diumumkan tetapi dicatat, nah, orang akan mengetahui. Dari gerakan dan bacaan kita pada saat sholat, maka orang tahu bahwa itu adalah amal yang tampak. Tapi ada juga amal ibadah yang berbentuk sir, puasa. Nah, ini kan tidak tahu. Ini agak tersembunyi juga. Tapi kalau warga tahu bahwa dia puasa. Tapi kalau amal yang tersembunyi, ya berzikir dengan hati, membaca salah satu Asmaul Husna 99 dengan hati dia berzikir. Membaca ya Allah, tapi dengan hati. Atau ya Rahman dengan hati. Atau bersedekah tanpa diketahui orang. Nah, itu namanya sedekah siriyah, tersembunyi. Ya si penerima tahu tapi tidak banyak diketahui orang secara diam-diam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu dalam perjalanan hijrah beliau sudah mengetahui ada sahabat yang niatnya ini kurang baik. Niatnya bukan
berhijrah karena Allah dan Rasul. Tetapi dari kota Mekah ke kota Madinah itu dia berhijrah adalah ingin menikahi wanita yang bernama Muhajir Ummu Qais. Lalu Rasulullah khutbah di Madinah. Maka Rasulullah mengingatkan kepada para sahabat agar para sahabat meluruskan niat. Pentingnya niat. Jadi niat harus karena Allah dan Rasul. Karena hijrah itu kan perintah Allah. Jadi niatnya juga Rasulullah menyuruh. Jadi karena Allah dan Rasul niatnya. Hadis tersebut diucapkan Rasulullah pada saat khutbah yang sanadnya itu bersumber dari Umar bin Khattab. Hadis itu diriwayatkan Bukhari Muslim. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ma hajara ilaih. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja semua amal tergantung dengan niatnya. Diterimanya ibadah itu tergantung dengan niat. Jadi kalau pekerjaan yang mulia, maka kita harus luruskan niat. Niatnya harus baik. Salat itu karena Allah, bukan karena mengharapkan pujian. Salat kebetulan jadi imam, suaranya bagus, itu ada rasa ujub, rasa bangga. Nah ini namanya dihilangkanlah perasaan-perasaan itu. Karena kita salat itu karena Allah. Semua amaliyah dan ibadah kita lakukan karena Allah. Justru itu tidak sah salat apabila tidak ada niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi ada niat. Puasa juga tidak sah apabila tidak berniat. Wudu juga harus ada niat. Maka kita luruskan niat. Kita luruskan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanya saja balasannya hanya saja balasannya itu tiap-tiap perbuatan itu sesuai apa yang diniatkan.
Kalau pekerjaannya baik, nah niatnya tidak baik, itu tidak membuahkan hasil. Justru itu pada saat kita amaliyah, yang pertama ada nilai keikhlasan dan niatnya baik. Ini harapan kita agar diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah itu, sahnya diterimanya ibadah itu tergantung dengan niat. Bagaimana kalau pekerjaan yang negatif? Mencuri tapi dengan niat bersedekah, nah itu dosa haram hukumnya. Atau beribadah tapi dengan niat bukan karena Allah. Jadi beribadah itu harus niatnya karena Allah. Maka karena mengharapkan pujian karena manusia, maka sia-sialah ibadahnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi war rasuli, maka barang siapa yang niat hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Jadi para sahabat itu, kata Rasulullah, hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah niatnya karena Allah dan Rasulnya. Fahijratuhu ilallahi war rasuli, maka hijrahnya itu betul-betul karena Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu ila dunya, dan barang siapa ada niat hijrahnya itu ila dunia, yusibuha, yang digapainya, yang ingin diraihnya, maka itulah dia tidak mendapatkan lagi akhirat, maka hanya dunia saja. Justru itu kita ini kan memiliki aktivitas bekerja setiap hari. Maka ibadah kita itu, pekerjaan itu harus kita niatkan untuk mengasih nafkah keluarga kita, anak kita. Nah ini kan membuahkan pahala. Pekerjaan dunia tapi bernilai ibadah. Atau kita bekerja untuk biaya kuliah anak. Nah, mudah-mudahan saya bekerja ini ya bisa untuk biaya kuliah anak saya. Atau ingin membantu penitia pembangunan masjid. Mudah-mudahan sedikit saya dapat menyisihkan. Ya, membantu penitia pembangunan pondok pesantren. Atau menyantuni anak-anak yatim di panti asuhan. Banyak sekali orang yang mengharapkan uluran tangan para agnia atau orang-orang yang mampu. Nah justru itu pada saat kita bekerja kita niatkan, mudah-mudahan bisa membantu mereka. Nah ini pekerjaan dunia tetapi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini niatnya lurus, pekerjaannya ikhlas sehingga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Awim ra'atin, atau dia hijrah itu karena wanita yang kihuha, yang akan dinikahinya. Nah ini tadi seorang sahabat yang hijrahnya dari kota Makkah ke kota Madinah, dia bukan karena Allah dan Rasul, tetapi ingin menikahi
kaum Ansar yang ada di Madinah yang bernama Muhajir Ummu Qais. Maka Rasulullah mengingatkan atau menyindir dalam khutbah pada saat beliau khutbah Jumat di Madinah. Fahijratuhu ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu apa yang diniatkannya. Ditergantung kepada niat. Kalau kita mengikuti pendapat atau mengambil pendapat sahabat Rasulullah, paman Rasulullah ini, yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Innama yuhfazur rajulu ala qadari niyatih. Hanya saja seseorang itu dipelihara sesuai atas kadar niatnya. Jadi amal ibadah yang dilakukan itu diterima Allah sesuai dengan ketentuan niatnya. Jadi kita luruskan dulu niat, agar ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga berkata ulama yang lain, ini sahabat yang lain, innama yu'tan nasu ala qadri niyatihim. Hanya saja diberikan seseorang itu sesuai dengan ketentuan niat mereka. Apa niatnya? Sedangkan Said Al-Jalil Abi Ali Fudail ibnu Iyad rahimahullah ini berkata, tarkul amali li ajlin nas, meninggalkan amal karena manusia itu dia. Artinya dia tidak mau beramal kalau tidak karena manusia. Artinya mengharapkan pujian, sanjungan, baru dia beramal. Kalau banyak orang, dia ada yang melihat dia beramal. Nah, ikut juga salat berjamaah. Tapi kalau sendiri tidak mau. Nah, ini riya. Wal amalu li ajlin nasi syirkun, dan amal karena manusia adalah syirik. Yang kita harapkan dalam beramal itu wal ikhlasu ayyuwafiyakallahu anhuma, ayyuwafiyakallahu minhum, dan ikhlas itu selamat. Allah menyelamatkan kamu dari keduanya. Artinya pada saat kita beribadah dan beramal tidak ada riya. Kita tidak mengharapkan pujian dari Allah, pujian dari manusia. Tidak mengharapkan popularitas, sanjungan, tidak mengharapkan. Jadi kita beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa pendapat ya para ulama tentang ikhlas. Ada yang mengatakan bahwa ikhlas itu al-ikhlasu an taswiya af'al al-'abdi biz-zahiri wal batin. Ikhlas itu sama. Perbuatan hamba itu baik pada zahir batin sama. Terkadang tangan kita ini mengasihi, hati tidak. Hatinya ini ingin mengharapkan balasan. Nah, itu kan tidak ikhlas. Atau hatinya ingin mengharapkan pujian.
ada rasa bangga saya yang bersedekah. Nah, ini tidak ikhlas namanya. Kalau tangannya mengasih, hatinya ikhlas. Ini yang dinamakan adalah ikhlas itu antaswiya af'alal abdi fiz zahiri wal batin, menyamakan perbuatan hamba pada zahir dan batin. Nah, ini ikhlas. Dan yang terakhir, berbicara tentang ikhlas. Memang pembicaraan kita tentang ikhlas dalam kitab Al-Adhkar ini banyak sekali. Al-ikhlasu ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala bitta'ati bil qasdi. Ikhlas itu adalah menyatukan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya memusatkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bitta'ati, di dalam berbuat ketaatan, bil qasdi, dengan tujuan. Orang yang ikhlas itu adalah wa huwa ayyurida bitta'atihi at-taqarrubu ilallahi ta'ala duna syai'in akhar. Artinya mengharapkan ketaatan kepada Allah. Ini dengan cara at-taqarrubu ilallah, mendekatkan diri. Nah, dia mendekatkan diri kepada Allah. Karena ibadah yang dia lakukan semata-mata disandarkan karena Allah, bukan karena manusia. Jadi dia beribadah itu semata-mata adalah karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan semata-mata karena manusia, karena karunia Allah. Sehingga tidak ada mintasannu'in li makhlukin, berpura-pura dengan makhluk. Nah, pura-pura ibadah padahal hatinya tidak ibadah. Hanya pura-pura biar dikira orang beribadah. Au iktisabi mahmadatin 'indan nas, atau berusaha minta dipuji di sisi manusia. Jadi dia ibadah itu hanya mengharapkan pujian, bukan ikhlas karena Allah. Au mahabbati madhin, atau mengharapkan pujian, ya pujian-pujian minal khalqi, dari makhluk lain. Nah, ini kalau orang yang tidak ikhlas. Jadi ikhlas itu tidak ada, ya, artinya berusaha minta dipuji di sisi manusia, tidak ada. Mengharapkan pujian-pujian dari makhluk, tidak ada. Selain ikhlas itu, au makna minal ma'ani siwat taqarrubi ilallah ta'ala. Jadi arti dari beberapa arti itu, ya, tidak ada at-taqarrubi ilallah, selain mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itulah orang yang ikhlas. Itulah orang ikhlas. Menurut ulama tasawuf, Linun al-Misri rahimahullah, beliau berkata, salasun min alamatin ikhlas, 3 di antara tanda-tanda ikhlas itu, kata beliau. Kalau orang beribadah itu ikhlas, maka tanda-tandanya, ciri-cirinya itu ada 3. Yang pertama, istiwa'ul madahi wal ghammi minal ammah. Sama saja dipuji dan dicela di kalangan umum. Artinya di kalangan masyarakat umum. Jadi dipuji dicela pada umumnya sama saja. Kita kadang-kadang kalau dipuji, wah, senang, bahagia. Kalau dicela, marah. Nah, dipuji atau dicela sama saja. Ini adalah ciri-ciri orang yang ikhlas. Karena dia tidak mengharapkan
pujian dari manusia. Karena dia beribadah, beramal itu semata-mata karena Allah, bukan karena manusia. Jadi biar dipuji manusia sama saja. Tidak ada rasa kebanggaan, tidak ada rasa ujub, tidak ada. Karena dia beribadah itu untuk Allah, karena Allah. Ini pengabdiannya itu kepada Allah, untuk Allah, bukan karena manusia. Atau dicela sama saja. Ya, tidak sakit hati dia. Karena dia adalah ibadahnya untuk Allah. Kalau dicela ya nggak apa-apa. Karena semua sandarannya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada rasa sakit hati pada saat dicela, dihina. Ya, karena sandarannya bukan manusia. Ini manusia itu memuji, mencela, tidak jadi masalah. Nah inilah ciri yang paling berat ikhlas menurut Zainul Al-Misri. Yang kedua, ini yang kedua. Wa nisyanu ru'yatil a'mali fil a'mal, melupakan penglihatan beramal dalam beramal. Jadi pada saat beramal itu dia tidak merasa beramal. Dia tidak merasakan beramal. Sekalipun dia beramal, dia tidak merasakan beramal. Tidak melihat bahwa dia yang beramal. Nah, karena dia tahu bahwa kudrat dan iradat dia mampu melakukan adalah kudrat dan iradat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tanpa bantuan dan pertolongan Allah tidak mungkin dia bisa beramal dan beribadah. Nah, sehingga dia melupakan pandangan beramal dalam beramal. Nah, yang ketiga, waqtidabu sawabil amali fil akhirah, hanya semata-mata mencari pahala amal di akhirat saja. Dia ingin amal di akhirat saja. Ini orang-orang yang ikhlas. Ini menurut Zainul Al-Misri. Sedangkan yang terakhir menurut Imam Qushairi rahimahullah, ikhlas itu kata beliau paling sedikit, aqallu sidqi, paling sedikit benar itu jadi istiwa usirri wal alaniyah, sama saja dia itu tersembunyi atau tampak. Jadi sama saja itu orang ikhlas. Terkadang kita kalau tampak tidak ikhlas. Kalau tersembunyi ikhlas, itu sama saja karena dia sudah ikhlas. Tersembunyi kah dia ikhlas? Dilihat orang kah dia ikhlas? Sendirikah dia ikhlas? Karena dia menyandarkan dia beramal dan ibadah ini bukan karena manusia, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai di sini dulu kajian kita malam ini, mudah-mudahan akan kita lanjutkan. Ya, semoga ada manfaatnya buat kita semua. Mudah-mudahan kita bisa berlaku ikhlas dan memperbaiki niat, meluruskan niat kita. Mohon maaf atas segala perhatiannya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu maufiq ila akami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.